Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi umumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa asyhidu 'alaihim. Fa idza dafa'tum maka apabila menyerahkan engkau ilaihim terhadap yatama anak-anak yatim, ilal yatama artinya pada anak-anak yatim, ilal yatama artinya pada anak-anak yatim, amwalahum pada harta-hartanya al yatama, fa asyhidu maka mempersaksikanlah engkau alaihim atas al yatama, karena anak yatim itu orang lain. Bagaimanapun Al-Quran atau Islam niku mengatur ikatan darah dengan hukum ikatan darah antar manusia niku cukup rinci cukup detail. Ketika yang kita besarkan itu adalah anak yatim, maka setelah masuk pada usia tidak lagi anak-anak setelah masuk usia balik, maka kita harus menyikapi si anak yatim, kita harus ada batas jadinya. Jadi dalam hal ini termasuk dalam masalah biaya hidup, termasuk dalam masalah biaya hidup. Kalau si anak yatim sudah memasuki usia cukup untuk bertanggung jawab atas keuangannya sendiri, misalkan sudah bisa disangoni dalam jumlah yang lebih dari sekedar uang saku biasanya, kayak misalkan seperti yang saya jelaskan kemarin kalau masih anak-anak mungkin setiap kali jajan dikasih 2.000 sampai 5.000 setiap kali beli. Itu kan sifatnya adalah uang saku sedikit. Nah, nanti setelah masuk usia remaja perlu bagi orang tua atau wali penanggung jawab si anak yatim ini untuk terus melihat perkembangan kemampuan mengatur keuangan niku perlu diberikan tanggung jawab, mulai diberikan tanggung jawab. Terus di sini juga cukup dijelaskan fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa asyhidu 'alaihim. Maka perlu dipersaksikan ketika sudah mulai ada penyerahan uang dalam jumlah besar, misalkan perlu adanya pembukuan, karena bagaimanapun si anak yatim ini adalah orang lain. Tidak, wali kan hanya sekedar surat menyurat tapi bagaimanapun ikatan anak asli dengan ikatan anak yatim ini nggak akan sama. Tidak ada hubungan darah anak yatim dengan anak yatim yang kita besarkan, yang kita tanggung, dengan anak kita sendiri ini tentu berbeda. Maka di dalam Al-Quran pun dijelaskan secara terperinci bagaimana kita mengatur keuangan untuk anak yatim. Niki perlu banget, niki penting banget. Harapannya adalah ya besok-besok si anak ini ketika harus bertumbuh mandiri sebagai seseorang yang bukan mungkin kita bisa ngomong ngono padha ae, dianggap padha ae anak-anak yatim yang kita besarkan kita jadikan anak kita sendiri ngoten nggih. Tapi pada saat usia remaja perlu kita ingat loh, kalau si anak ini tidak pernah misalkan tidak pernah rodok dengan kita, tidak pernah menyusu ke kita, berarti tidak ada hubungan darah. Maka secara syariat hubungannya adalah orang lain. Bagaimana kalau ikatan yang lain-lain, ikatan batin misalkan yang seperti hubungan dengan anak sendiri, itu nggak ada masalah. Hubungan kemanusiaan memang seperti itu, diikatkan antar satu dengan yang lain, al arwahu junudul mujannadah. Kalau cocok ya terus akan ada ikatan seperti anak kandung, ini nggak masalah. Yang diatur di sini adalah masalah biaya hidup, ini harus transparan. Ini penting banget karena mau diapakan pun anak yatim itu adalah orang lain, bukan darah daging kita. Maka harus dihitung
dan lagi untuk menjaga supaya tidak tercampur dengan harta kita. Niku sing poin pentingnya adalah di situ supaya kita yo gak gampang-gampang gunakno apa yang bukan hak kita. Iku hak arek iku yo berarti harus diberikan, ngoten nggih. Jangan sampai tercampur. Annahum pada sesungguhnya al-yatama itu tusallimu menerima penyerahan al-yatama wa bariktum dan membebaskan engkau pada amwal li'alla yaqa'a supaya tidak jatuh atau tidak terjadi li'alla yaqa'a supaya tidak terjadi apa ikhtilafun perdebatan fatarji'u maka kembalilah engkau ilal bayyinati pada persaksian wahada adapun ini fa'ashidu itu amrun perkara irsyadun yang atau itu amrun perintah irsyadun yang menunjukkan irsyadun yang menjadi petunjuk. Artinya kalau ada transparansi ya ini yang saya tulis tadi pagi ya di IG saya nih. Nanti bisa sampean cek ya. Jadi transparansi keuangan, transparansi finansial kalau kita punya tanggungan anak yatim, okay? Ini sangat-sangat penting, harus ada transparan. Berapa haknya yang kita keluarkan, itu harus ada transparan. Tujuannya adalah supaya harta kita tidak tercampur dengan harta anak yatim. Untuk keamanan kedua belah pihak. Transparansi ini juga penting kalau nanti ada apa-apa, misalkan, okay? Kalau nanti ada apa-apa, ini bisa saling bertanggung jawab, baik si anak yatim yang kita tanggung maupun kita yang menanggung. Ini loh beratnya. Maka tanggungan anak yatim itu nggak semata-mata semua orang bisa disanggupkan, nggih. Gak mesti wong sugih mesti sanggup nanggung anak yatim. Niki mboten mesti. Podo jatah kesanggupan menanggung anak yatim niku sama saja dengan kesanggupan kebaikan yang lain, misalkan koyok kesanggupan menghafal Al-Qur'an. Gak mesti wong sing cuwerdas niku sanggup diberi oleh Allah kesanggupan untuk menghafal Al-Qur'an, mboten mesti, nggih. Sama halnya dengan kesanggupan untuk membesarkan anak yatim. Kadang-kadang orang yang cerdas juga mikir 2 kali lipat nih untuk bagaimana nanti menanggung kalau lupa, bagaimana kalau saya nggak bisa konsisten karena biasanya uang sing pinter niku nopo jenenge pikirannya gak tahu sepi, nggih, pikirannya gak tahu sepi. Kadang-kadang ada kekhawatiran nopo jenenge untuk melakukan hal itu. Sama dengan masalah kesanggupan membesarkan anak-anak yatim. Justru kadang-kadang orang yang berkecukupan itu ada perasaan koyoke aku lek mengurus anak yatim di rumahku gak. Nggih. Cukup aku menjadi donatur nanggone sebuah yayasan atau lembaga. Kenapa? Karena di situ lebih jelas. Nggih. Lebih jelas misalkan dia penghasilannya tiap bulan sekian juta. Wis pokoknya sing sakmene engko tak lebokno nang yayasan iki. Itu dia sudah azamkan, sudah tercatat, sudah transparan dengan tim keuangannya bahwa uang itu setiap bulan harus diberikan pada yayasan ini. Kadang-kadang nah nek ngoten jelas nggih. Tapi bukan ini yang biasanya yang saya katakan tadi bahwa kesanggupan mengurus anak yatim ini bukan berdasarkan seseorang miskin atau kaya, tapi memang kadang enten sing jodoh memang untuk membesarkan anak-anak yatim di rumahnya. Nah, pengaturan semacam ini, transparansi semacam ini diutamakan adalah bagi orang yang memang membesarkan anak yatim di rumahnya bersama-sama dengan dia. Ini harus benar-benar transparan, harus hati-hati. Soalnya lek pun kecampur, kalau kecampur dengan hartanya anak yatim, nah ini yang kita perlu benar-benar waspada. Bukan kok menakut-nakuti, tapi insya Allah kalau sudah disanggupkan oleh Allah, maka nanti Allah yang menjaga. Seperti yang dijanjikan pada akhir ayat tersebut, wakafa dan
cukupkanlah wakafa dan atau cukup teman-teman, wakafa dan cukup siapa billahi Allah, al-ba'u adapun ba itu zaidatun tambahan. Wakafa dan cukup siapa billahi Allah, apanya hasiban, penjaganya. Cukup Allah sebagai penjaga. Karena kita nggak bisa. Maka kenapa wakafa billahi hasiba ini ditaruhkan di akhir ayat? Ini sebagai jaminan kalau kita disanggupkan untuk mengurus anak yatim, untuk membesarkan dan mengatur. Gak hanya mengatur ya, mendidik sebelum usia remaja kita didik secara kemampuan berpikir tentang finansial ya, terus kemudian kemampuan agamanya juga kita didik, kemudian kemampuan intelektual, cara dia bersikap, etika dan sebagainya juga dididik. Setelah itu semua dilakukan, ya, Allah memberikan jaminan wakafa billahi hasiba. Allah memberikan jaminan penjagaan, akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau kita nggak ada upaya untuk pendataan, ya amburadul. Ya. Jadi kalau kita melihat banyaknya fenomena yayasan panti asuhan yang akhirnya keuangannya kacau, bisa jadi memang pengaturan keuangannya tidak rapi. Karena jaminan penjagaan data ini sudah jelas di dalam Al-Quran. Kalau kita mau secara transparan mempergunakan data untuk keuangan anak-anak yatim, Allah jamin pasti dijaga. Jadi kalau nanti besok-besok sampean wis sudah di rumah, besok-besok sampean diberi kesanggupan oleh Allah untuk membesarkan anak-anak yatim, ini yang perlu diingat. Nopo? Keamanan data. Keamanan data keuangan niki perlu banget. Pengeluaran berapa, pemasukan berapa, donaturnya siapa saja kalau misalkan pakai donatur. Misalnya sampean sing mengurus sampean yo donature, waduh, batir amin. Sampean yo donature dhewe iki, donatur tunggal iki. Nah, niku yo perlu di napa jenenge ditulis yang rapi. Sampean kan jek urip, sampean juga butuh penghidupan. Nggih kan? Kita juga masih butuh penghidupan, maka di sini perlulah dipilah. Ojo sampai engkok sing jatahe anak yatim, jatahe wis sampean jatah iki, wis bulan depan bangun musola digawe yayasan anak yatim. Wis duwike ngumpul, nggih, duwike ngumpul gak kuat tuku barang liyane. Sampeyan tukokno tas mewah misalnya. Nah, ini biasanya hal-hal yang seperti ini yang menjadikan yayasan anak yatim itu bangkrut. Pahit. Padahal sebenarnya sudah ada jaminan dari Allah. Asalkan manusianya niki benar-benar mau memaksimalkan kemampuan diri. Oke. Kemarin yang saya katakan, kalau kita pengen membesarkan anak yatim, paling tidak yang perlu disiapkan adalah yang kita siapkan kemampuan mengatur keuangan niku sesuatu yang mutlak. Dan juga mental kita sendiri. Apakah mental kita cukup sehat untuk membesarkan anak-anak yang bukan lahir dari kita? Apakah kita sudah siap membesarkan? Nggak hanya sekedar tidak hanya sekedar ngurusi panganane tok, tapi kita setiap hari harus keluar harus keluar dana untuk membesarkan anak-anak itu. Terus kita harus menanggung koyo iku anake dhewe lah, padahal duduk anake dhewe. Apakah mental kita sudah cukup siap untuk itu? Paling tidak dua hal ini diperhatikan benar-benar. Kesiapan finansial dan juga kesiapan mental kita sendiri untuk membesarkan anak yatim. Enggak boleh ceroboh. Enggak boleh ceroboh. Kenapa? Karena anak-anak yatim ini mereka ditakdirkan untuk punya hidup yang seperti itu, dan kalau kita disanggupkan untuk membesarkan anak-anak yatim ini, jelas jaminan penjagaan dari Allah itu ada. Berikutnya, hafidhon artinya penjaga li a'mali khalqihi terhadap perbuatan makhluknya Allah, wa muhasabihim dan usahanya khalqi, wa muhasabihim dan usahanya khalqi. Di sini cukup jelas nih, seseorang atau seorang wali dari anak yatim ini harus punya kredibilitas yang baik dari segi mental dan finansial. Mental berarti mentalnya sehat, gak gampang bentak,
boten gampang-gampang napa jenenge mengeluarkan ujaran kebencian, boten temperamen. Nah, ini berarti sudah punya modal mental yang baik. Kemudian yang kedua, punya kemampuan finansial yang baik. Apakah sudah pasti orang kaya? Belum tentu. Kemampuan finansial dan kesehatan mental ini bisa didapatkan dengan pendidikan, tentu saja dengan pendidikan. Wanazala dan turun. Wanazala dan turun ayat rodan karena menolak 5 terhadap hukum, karena yang ada itu alaihi atasma siapa al jahiliyatu orang-orang jahiliyah min adami turi fin nisa'i dari ketiadaan memberi warisan pada anak perempuan pada perempuan wasiwori dan anak kecil. Berikutnya adalah ayat tentang waris, karena pada saat zaman jahiliyah pada masa itu mereka punya aturan hukum, orang perempuan dan anak kecil itu enggak ada jatah waris. Apa ayat yang turun? Lirrijali nasibum mimma tarakal walidan. Lirrijali itu tetap bagi laki-laki. Al-auladi artinya beberapa anak, wal akrobai dan beberapa kerabat. Lirrijali itu tetap bagi orang laki-laki, nasibun adapun bagian. Hadun artinya bagian, mimma dari perkara taroka yang meninggalkan pada ma siapa al-walidani kedua orang tua, wal akrobuna dan kerabat-kerabat. Al-mutawifuna yang meninggal, siapa al-akrobun. Lirrijali nasibun mimma tarokal walidani wal akrobun. Walin nisa'i dan itu tetap bagi perempuan nasibun adapun bagian mimma dari perkara taroka yang meninggalkan pada ma siapa al walidani kedua orang tua, wal akrobuna dan kerabat-kerabat. Mimma dari perkara, kola yang sedikit apa ma, minhu dari mal. Ail mali artinya dari harta benda, au kasuro atau banyak apa ma, au kasuro atau banyak apa ma. Ja'ala yang menjadikan pada mal siapa pada mal siapa Allahu Allah. Walin nisa inasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu au kasur, nasiban pada bagian mafrudon yang ditetapkan. Nasiban pada bagian mafrudon yang ditetapkan. Turun ayat ini, bagi anak laki-laki ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat. Kerabat artinya misalkan kakak ada anak yang meninggal, terus bagiannya sebagai ini pula di dalam hukum waris itu kan ada, Nah ini ada hukumnya, Al-Quran mengatur, Kalau dulu di zaman jahiliyah anak-anak dan perempuan tidak mendapatkan harta waris. Setelah Al-Quran ayat ini turun, ayat ini menjelaskan bahwa ada bagian untuk laki-laki, walin nisa inasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu au kasur, nasiban mafruḍo, bagian yang ditetapkan. Maqtu'an artinya ditetapkan, bitaslimihi dengan menyerahkan mal ilaihim terhadap aulad, teman-teman. Ilaihim terhadap wong sing ditinggal mati nih kulo. Rijal wanisa teman-teman. Wa idza hadara dan apabila hadir.
Wa idza hadara dan apabila datang apa al-qismata. Mboten. Al-qismata menjadi maf'ul nggih. Wa idza hadara dan apabila datang al-qismata pada bagian lil mirasi pada warisan. Siapa ulul kurba? Orang yang memiliki kerabat. Dawil kurba artinya yang memiliki kerabat. Miman dari orang. La yurosu yang tidak mendapatkan warisan. Siapa man? Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama dan anak-anak yatim wal masakinu dan anak-anak dan orang-orang miskin farzuku maka memberi rizkilah engkau hum pada al yatama wal masakin minhu dari mal. Syai'an